Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi di tugas kedua ini ya, dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, kita ini diminta untuk membuat sebuah program Java. Dan program ini tuh ini ya, jadi ada penggunaan tipe array-nya, penggunaan tipe data, variable identifier, terus menggunakan array, string, terus ada struktur keputusan if else, terus ada case-nya juga, terus ada perulangan seperti for each, while, seperti itu. Dan ini untuk soalnya, jadi ada input restoran, terus pemesanan, ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya contohnya seperti ini, ada diskon 10% jika biaya keseluruhan melebihi 100.000. Terus juga ada ini misalnya konfirmasi terlebih dahulu ketika ada pengubahan atau penghapusan pada menu. Contohnya ini di sini tuh dengan menginputkan ya atau tidak. Oke, saya langsung mulai aja. Sebelumnya saya sudah buatkan sintaksnya seperti ini. Mungkin saya coba demokan dulu. Ini sini saya coba yang menu pelanggan dulu ya. Jadi menu pelanggan, misalnya sini saya mau memesan nasi goreng. Dan untuk pengetikan di sini saya buatkan apa namanya, kayak sensitive case-nya saya ubah jadi tidak gitu ya. Nasi goreng misalnya kapital sini, nasi goreng ini tetap bekerja. Terus misalnya jumlah inputannya 12. Terus misalnya saya mau input lagi, cuma di sini ada mungkin saya buat yang salah ya, seperti contohnya saya mau teh manis tapi typo misalnya S2 nih. Terus misalnya untuk jumlah ini kan harusnya angka ya, misalnya saya salah ketik jadi huruf, itu ini 12 juga. Terus misalnya menunya tidak ada, misalnya contohnya soto kan belum ada, menu tidak ditemukan. Nah, ini selesai aja. Oke, jadi seperti ini. Di struknya ini ada detail harga apa namanya, setiap barangnya dan jumlah barangnya. Bisa ada subtotal, diskon, pajak, biaya pelayanan, terus juga ada total bayarnya. Terus di sini ada saya tambahkan juga untuk di bagian free minuman gitu ya. Jadi ada ketentuan di mana tadi minuman itu 100.000 gitu ya. Minuman itu minimal 50.000 dan 100.000 itu untuk yang di bagian diskon itu ya. Terus habis itu saya berikan kesempatan di mana user ini bisa menginputkan minuman yang akan dipilih yang secara gratisnya gitu ya. Misalnya contohnya sini teh manis. Teh manis. Oke. Ini untuk yang minuman gratisnya. Terus saya coba running lagi sekarang yang menu pengelola. Di sini misalnya saya tampilkan dulu contohnya seperti ini ya. Terus misalnya saya mau nambah menu, misalnya soto, harganya 12.000. Di sini juga saya terapkan yang sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, apa namanya, ada outputnya dan tidak langsung error gitu ya. Ini makanan, misalnya ya makanan. Oke, kita lihat dulu. Ini soto sudah masuk. Terus ubah harga menu misalnya nomor 3 ya. Misalnya ubah harga menu rendang. Di sini misalnya 5.000. Terus ada apa namanya, validasi gitu ya atau konfirmasi. Di sini sama juga saya buatkan validasi. Misalnya enggak gitu ya. Ini aja. Kita coba dulu. Tadi itu rendang 5.000 ya ini. Terus habis itu hapus. Misalnya hapus ini mau S0. Iya.
Kita lihat lagi, kayak jok nggak ada. Oke, mungkin cukup ya untuk demonya. Saya jelaskan dari sisi sintaksnya. Di sini untuk di bagian package-nya, saya menggunakan ArrayList. ArrayList ini kenapa saya pakai, karena sifatnya dinamis ya, jadi ketika ada penambahan atau pengurangan saya tidak perlu mau membuat array baru. Terus inputnya menggunakan scanner, terus ini ada input mismatch untuk kesalahan penulisan. Nah, di kelasnya ini variabel-variabel yang akan digunakan nanti ya, jadi ada string nama, double harga, string kategori. Di sini juga sama, ini untuk di bagian array-nya. Terus ini tadi array-nya saya buat 3 di sini, ada daftar menu, pesanan, jumlah pesanan. Nah, ini untuk yang di daftar menu yang contohnya. Di menu ini juga memanggil function tampilkan menu utama yang ini. Jadi tampilkan menu utama ini tadi ya yang awal itu ketika menampilkan menu utama ini saya menggunakan while true ya untuk loopingnya. Jadi ketika nanti ada kesalahan penulisan atau menunya tidak ada, nanti akan ada output seperti ini. Jadi ini mengikuti berdasarkan case-nya. Saya menggunakan use case juga di sini. Jadi contohnya angka 1 terus menu pelanggan. Untuk yang lainnya sama seperti itu. Nah, di menu pelanggan ini nanti pertama saya pastikan dulu untuk array-nya kosong gitu ya, di clear. Terus sampaikan daftar menu yang tadi. Asal daftar menu di bawah. Ini daftar menu ya nanti ada 2 ya, ada makanan, terus ada satu lagi, ada satu minuman. Habis itu nanti di menu pelanggan ini nanti ada ada input untuk memasukkan nama menunya yang dipilih. Nanti kalau misalnya dia input selesai, nanti akan otomatis looping ini selesai gitu ya. Oke, habis itu saya juga setiap kalimat validasi seperti ini saya menggunakan equals ignore case, jadi tidak berpengaruh baik tulisan kapital atau non kapital. Terus nanti ada variabel function untuk cari menu ya. Untuk cari menu ini mana cari menu? Cari menu ini nah ini cari menu ini untuk mengecek gitu ya, jadi apakah menu ini ada atau tidak. Kalau misalnya ada nanti outputnya namanya, kalau tidak ada nanti hasilnya 0 gitu. Oke, terus nanti kalau di sini saya buat validasi juga, kalau misalnya 0 nanti akan balik lagi atau di continue ya, jadi mulai dari awal. Ini ada output menu tidak ditemukan gitu ya. Terus jumlah juga tadi saya buatkan validasinya, kalau misalnya bukan angka nanti akan ada output seperti ini. Ini menggunakan catch dari package tadi ya, yang package input mismatch exception. Terus nanti kalau misalnya sudah sesuai semua, dimasukkan ke bagian array pesanan dan array jumlah. Habis itu nanti kalau pesanannya ada, ini akan memproses untuk hitung total dan cetak struknya. Habis itu langsung mematikan programnya karena sudah selesai. Kalau misalnya tidak ada, sama ya, jadi mematikan program juga. Nah, di bagian menu pengelola sama seperti yang menu customer ya, jadi ada output juga ya, hampir sama, cuma hanya beda di bagian variabelnya aja. Habis itu di bagian daftar menu, ini ya tadi saya sudah jelaskan, jadi untuk output daftar menunya. Terus ini tadi juga saya sudah jelaskan. Terus di bagian tambah menu ini diminta input aja, jadi diminta input namanya seperti tadi, habis itu nanti ada validasi di bagian harganya menggunakan number format exception. Jadi karena di sini menggunakan double ya di bagian harganya, jadi harus menggunakan number format exception. Kalau misalnya nanti ada error, tampilnya seperti ini, input harga harus berupa angka.
Terus di bagian kategori ini sama juga, ada validasinya. Nanti validasinya ini menggunakan if. Nanti kalau sesuai langsung break, langsung diselesaikan gitu ya, karena sudah cocok. Terus dari ketiga variabel tersebut nanti akan dimasukkan ke daftar menu ya, jadi ditambahkan gitu ya, seperti ini. Terus di bagian ubah harga menu sama, jadi cari nama menunya dulu, terus nanti ada validasi di bagian harga. Terus juga ada validasi bagian ini ya, konfirmasinya ya, iya atau tidaknya. Di sini saya menggunakan if else juga. Jadi kalau misalnya ya, nanti akan replace. Terus kalau misalnya tidak, dia akan langsung break dan dibatalkan gitu ya. Kalau misalnya inputnya tidak valid, akan ada output seperti ini, tidak sesuai gitu ya. Terus hapus menu ini sama, jadi input namain menunya dulu, terus menunya ada atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada, nanti ada validasi untuk di bagian konfirmasinya, ada konfirmasi juga ya atau tidaknya, sama seperti yang di bagian ubah harga menu. Nanti sifatnya dia hanya mereplace aja, hanya meremove aja menggunakan ini daftar menu remove. Jadi dia hanya meremove dari array daftar menu. Terus bagian pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti ini ada bagian menampilkannya menggunakan looping. Terus nanti di sini validasi untuk subtotal dari diskon dan minuman gratisnya. Jadi kalau misalnya diskonnya 100.000 dan dia ada minuman gitu, ini akan dapat diskon dan minuman sebesar 10% gitu ya. Kalau misalnya subtotalnya 100.000. Nah, kalau misalnya subtotalnya hanya 100.000 dan tidak ada minuman, dia hanya dapat diskon gitu. Kenapa minuman saya masukkan? Karena minimal minuman adalah 50.000 ya. Jadi saya tetap masukkan juga. Sini juga kan minimal 50.000 untuk minuman. Terus nanti ini ada perhitungannya, subtotalnya, jadi dihitung dari subtotal dikurangi diskon. Habis itu dari diskon dari subtotal setelah diskon ditambah pajak dan ditambah biaya pelayanan. Ini sesuai dengan perhitungan pada implementasi nyatanya gitu ya. Terus habis itu ada outputnya, terus ada validasi diskon di sebelah sini untuk menunjukkan aja gitu ya. Terus di bagian sini juga ada validasi ada output untuk memvalidasi bonus minumannya ada atau tidak gitu. Kalau misalnya ada, nanti menampilkan minumannya di bagian bawah sini ya. Jadi hanya minumannya looping berdasarkan kategori dengan nama minuman itu. Habis itu di bagian sini ini untuk validasi minumannya ada atau tidak gitu ya. Dan ya minumannya ada atau tidak, dan melooping menggunakan ini kategori minuman gitu ya. Jadi kalau misalnya semuanya cocok, dia akan langsung break seperti itu. Nah, mungkin cukup itu ya dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.